Baik, perkenalkan nama saya Baster Bastan Tabarus. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya ingin membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama yang ingin saya bahas yaitu pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya, yang pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu rumus perhitungan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Yaitu PE sama dengan GNP tahun sekarang kurang GNP tahun yang lalu per GNP tahun yang lalu kali 100%. Contoh GNP tahun 2005 Rp 800 triliun dari GNP tahun 2006 Rp 900 triliun. Maka besarnya pertumbuhan ekonomi tahun 2006 sebesar jawab. PE sama dengan 900 kurang 800 per 800 kali 100% sama dengan 12,5%. Selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu teori pertumbuhan. Teori pertumbuhan yang pertama yaitu teori Bruno Hildebrand. Teori Bruno Hildebrand yaitu perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran yang digunakan dalam masyarakat. Tahapan terdiri dari masa pertukaran dengan barter, masa pertukaran dengan uang, dan lain-lain. Selanjutnya teori Corbusier. Teori Corbusier yaitu perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Selanjutnya teori Werner Sumber yaitu perkembangan ekonomi ditinjau dari susunan organisasi dari ideologi masyarakat. Tahapan dari atau satu zaman perekonomian tertutup, dua zaman perekonomian kerajinan dan pertukaran, dan yang ketiga yaitu zaman perekonomian kapasitas dan lain-lain. Selanjutnya teori Weierstrass yaitu perkembangan ekonomi ditinjau dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahapannya terdiri dari satu masyarakat tradisional, dua prasyarat lepas landas, yang ketiga lepas landas atau take off, yang keempat kedewasaan atau maturity, yang kelima konsumsi tinggi atau high mass consumption. Selanjutnya teori pertumbuhan dari Mercatix. Pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional serta surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Selanjutnya teori pertumbuhan ekonomi aliran klasik A yaitu teori Adam Smith. Selanjutnya teori David Ricardo. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi dari neklasik. Yang bagiannya yang pertama yaitu teori Joseph Schumpeter. Selanjutnya teori Robert M. Solow. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama tanahnya dan kekayaan alam, yang kedua jumlah dan kapasitas tenaga kerja, yang ketiga barang modal dan tingkatan teknologi, yang keempat sistem sosial dan sikap masyarakat, yang terakhir luas pasai sebagai sumber pertumbuhan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu negara. Yang pertama yaitu sumber daya alam atau SDA, yang kedua sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga IT atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat sosial budaya masyarakat, yang kelima keadaan politik negara, yang keenam sistem pemerintahan di negara, yang ketujuh sarana dan prasarana negara, dan yang terakhir P2P lending dan pembangunan ekonomi. Solusi yang dapat kita ambil dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yaitu yang pertama yaitu meminta pemerintah untuk mempercepat infrastruktur
yang yaitu pemenuhan beberapa faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dengan sebaik mungkin. Sekian dan terima kasih.